welcome back to my channel USB Adventure. Kali ini saya kembali akan mengajak teman-teman traveling ke salah satu negeri jiran kita, bukan Malaysia, tapi Vietnam. Seperti kita ketahui bersama, Vietnam adalah salah satu negara eksotis di Asia Tenggara, sehingga dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali turis asing yang berkunjung ke negeri tersebut. Saya yakin teman-teman juga punya minat atau tertarik mengunjungi negara jiran kita itu. Namun sebelum ke sana, ada baiknya teman-teman ketahui ada beberapa hal yang tidak boleh teman-teman lakukan jika berada di Vietnam. Dari pengalaman traveling saya ke Vietnam, saya menemukan sedikitnya 5 hal atau pantangan yang tak boleh kita lakukan jika kita berada di Vietnam. Apabila teman-teman tetap lakukan 5 hal itu, saya yakin teman-teman akan mendapatkan masalah. Apa saja 5 hal itu, guys? Pertama, jangan berdiri di depan sebuah toko yang sedang buka. Apalagi teman-teman berdiri sambil membelakangi toko tersebut. Saya punya pengalaman tentang yang satu ini, guys. Setiap kali menunggu mobil atau kereta jemputan saya berdiri di trotoar di depan sebuah toko yang sedang buka. Tentu saja posisi berdiri saya membelakangi toko itu. Pertama-tama, pemilik toko itu mengusir saya secara halus dengan pura-pura menyapu trotoar tempat saya berdiri. Tetapi karena saya tak paham juga maksud dia, maka dia marah dan mengusir saya secara langsung. Saya mendapatkan pengalaman ini bukan sekali atau 2 kali, namun berkali-kali, guys. Sehingga saya akhirnya bertanya pada teman saya, orang Vietnam asli, dan katanya para pedagang atau pemilik toko sangat benci kalau ada orang berdiri di depan tokonya, tidak bermaksud beli, hanya sekedar berdiri, apalagi sambil membelakangi. Dalam kepercayaan mereka, kita yang berdiri di depan tokonya itu dianggap sebagai penghalang rezeki yang akan masuk ke tokonya. Sebab itu mereka banyak yang marah kalau ada orang berdiri di depan toko, sekalipun itu orang asing. Itu hal pertama yang teman-teman jangan lakukan kalau sedang berada di Vietnam. Yang kedua, jangan ikut campur ketika ada orang sedang bertransaksi atau tawar-menawar. Tawar-menawar barang atau jasa di suatu tempat di Vietnam. Jika teman-teman langgar pantangan ini, jangan terkejut kalau si pedagang yang sedang menawarkan barang atau jasanya akan marah besar pada teman-teman. Saya pun punya pengalaman tentang hal satu ini ketika mengunjungi Halong Bay, salah satu tempat turisme di Vietnam. Ketika teman saya menawar sepasang sendal, saya ikut campur dengan mengatakan, itu terlalu mahal. Di tempat lain ada yang jauh lebih murah. Saya pikir dengan bahasa Indonesia si pedagang tidak paham. Tapi ketika teman saya menunjukkan ekspresi wajah tidak jadi membeli sendal tersebut, pedagang itu langsung marah-marah sambil menunjuk-nunjuk muka saya dalam durasi waktu yang cukup lama. Bahkan ketika saya sudah pergi dari tempat itu pun, dia terus mengikuti sambil menunjuk-nunjuk muka saya. Kemudian, tak lama dari itu saya bertanya pada teman saya yang orang Vietnam, apa maksud semua ini?
Teman saya bilang katanya bahwa di Vietnam ikut campur orang yang lagi transaksi atau tawar-menawar itu merupakan salah satu pantangan. Dan jika kita lakukan pasti akan kena dampak buruk seperti yang saya alami itu. Yang ketiga, jangan memotret orang yang sedang demonstrasi anti pemerintah atau memotret bangunan atau objek yang dianggap sangat sensitif dari aspek security. Jika teman-teman lakukan pantangan ini, maka bersiap-siaplah menerima risiko terburuk. Misalnya, teman-teman ditangkap oleh petugas keamanan atau kamera teman-teman diminta dan dihancurkan, atau paling tidak kena marah dari petugas keamanan itu. Di Vietnam, setiap tindakan anti pemerintah termasuk melalui cara demo adalah hal tabu dan terlarang. Sebab itu guys, siapapun yang mengabadikan kegiatan-kegiatan anti pemerintah, bersiap-siap saja menerima risikonya. Begitu pula bangunan-bangunan yang sensitif dari security. Ya, dari aspek security-nya itu sangat sensitif ya. Itu juga dilarang keras untuk difoto atau diambil gambar. Ketika saya mencoba mengambil gambar sebuah bangunan yang menurut saya sangat menarik, tapi ternyata itu oleh pemerintah Vietnam dianggap memenuhi kriteria sensitif secara security atau keamanan. Ya, tapi saya nggak paham itu. Nah, saya pun kemudian didatangi petugas keamanan dan meminta saya untuk menghapus gambar di HP saya. Setelah saya perhatikan, saya perlihatkan ya kepada petugas bahwa gambar sudah saya hapus, barulah saya boleh meninggalkan tempat itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, hal keempat yang jangan teman-teman lakukan kalau berada di Vietnam adalah jangan berpakaian tak sopan. Ya, misalnya hanya menggunakan bikini di tempat umum, termasuk itu di pantai sekalipun. Ingat guys, Vietnam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang pantainya yang tak boleh ada pengunjung yang hanya menggunakan bikini, seperti pemandangan yang lazim kita temukan di Bali atau di Pattaya, Thailand. Meskipun Vietnam bukan negara religius, ya, namun masyarakat Vietnam sangat menjunjung tinggi adat atau sopan santun berpakaian. Jadi sekalipun di tempat pelancongan seperti pantai, teman-teman tetap harus berpakaian sopan, ya. Minimal menggunakan pakaian pantai, ya. Bukan pakaian bikini atau pakaian yang sangat minim seperti yang biasa kita temukan di banyak pantai-pantai yang menjadi objek tourism. Nah, yang kelima atau yang terakhir guys, yang perlu Anda hindari jika Anda berada di Vietnam, jangan berhubungan intim dengan perempuan lokal, sekalipun itu pacar teman-teman sendiri. Jadi guys, kalau Anda berkunjung ke Vietnam, kemudian kepincut dengan kecantikan gadis-gadis Vietnam, lalu teman-teman menjadikan salah satu dari mereka sebagai pacar atau teman dekat, jangan dulu berhubungan intim sebelum resmi menikah. Mungkin di negara lain, termasuk di Indonesia, hal seperti itu sudah biasa ya, berhubungan intim meskipun baru berstatus pacaran. Ya, tapi di Vietnam itu merupakan tabu atau pantangan. Masyarakat Vietnam, terutama para wanitanya, terkenal sebagai para pengagung atau yang mengagungkan lembaga pernikahan. Mereka sangat menentang hubungan seks di luar nikah. Ya, meskipun di Jakarta dan kota-kota besar di dunia, banyak kita temukan gadis-gadis Vietnam yang dijadikan wanita penghibur di klub-klub malam, tapi itu bukan berarti masyarakat Vietnam permisif atau tolerans terhadap hubungan seks di luar nikah, apalagi hubungan seks antara orang asing dengan
perempuan Vietnam. Ya, hati-hati guys. Nah, demikian 5 hal yang jangan sampai teman-teman lakukan jika berkunjung ke Vietnam. Meskipun tidak ada aturan tertulisnya, namun jika teman-teman tetap melanggarnya, siap-siap saja menerima resiko terburuk, ya, termasuk misalnya ditangkap oleh petugas keamanan. Semoga tayangan singkat ini ada manfaatnya guys, dan sampai bertemu kembali dalam video-video USB Adventure selanjutnya.